Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru yang nampak hadir pada kesempatan ini. Di sini saya akan menyebarkan diseminasi budaya positif, tugas aksi nyata modul 1.4 di SMP Negeri 10 Cibinong Cianjur. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Juwariah, CGP Angkatan 10. Saya dari SMP Negeri 10 Cibinong. Nah, isi presentasi pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka materi ini, Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak ASMPM. Silakan kepada Bapak ASMPM. Ya, sudah. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Guru CGP Rizky Juwariah angkatan 11 dari SMP Negeri 10 Cibinong. Terima kasih atas dedikasi untuk sekolah dan partisipasinya dalam pengembangan diri dan juga pengembangan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Bu Rizky ini akan penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, dan ini merupakan tugas yang harus diselesaikan dalam program CGP. Bapak Ibu, mudah-mudahan mari kita doakan Bu Rizky ini dan rekan-rekannya yang menempuh pendidikan guru penggerak pada tahun ini dilancarkan, disukseskan, tidak ada halangan apapun
Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan motivasinya sekaligus memberikan dukungannya. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakangnya yaitu budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebajikan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Nah, budaya positif ini dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab hukum. Nah, pembuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antara sekolah. Nah, tujuan aksi nyatanya yaitu murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dan dalam menerapkan disiplin. Yang kedua, murid merasakan proses penciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, sekarang sebelum ke materi inti, ada briefing dulu ya agar tidak mengantuk. Ya, Bapak Ibu? Ya. Kan semua orang itu ada yang sama, ada yang beda. Nama, inisial, awal kata. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencari benda di sekeliling atau boleh dikatakan saja yang awalnya inisialnya nama, inisial nama, ya. Silakan. Kasih waktu 2 menit. Kalau sudah ada, silakan untuk disebutkan masing-masing. Apa? Kan misalnya Ranin Rizky, berarti huruf awalnya adalah R. Nah, silakan kalian Bapak Ibu untuk mencari di bukan mencari ya, berimajinasi mencari barang atau yang lainnya yang inisialnya huruf awal. Ibu, Apa Pak? saya ASMM, inisialnya Ayu. Ya, tepuk tangan. Boleh dilanjut? Siapa lagi? 2 menit ya, waktunya 2 menit. Apa? Berimajinasi saja. Apa Pak Adil? Belum ketemu, Bu. Belum. Ini Bu, sandal. Ya, betul. Bisa. Apa lagi? Berimajinasi saja. Kalau misalnya berada mencari di lingkungan ini, misalnya di ruangan ini kan susah ya, sedikit barangnya. Makanya saya sarankan berimajinasi saja mencari di luar. Ayo. Bu. Apa? Atap. Atap, boleh. Tepuk tangan untuk Pak Adil. Terus apa? Handphone. Tepuk tangan. Terus apa lagi? Ranting. 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 Masuk. Oh ya, ranting pohon, boleh. Terus tepuk tangan. Terus ada lagi? Apa? Warung itu di belakang di sampingnya sekolah ya. Ya. Bisa dilanjut ya. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada 6 ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, posisi kontrol seorang guru. Yang ketiga, segitiga restitusi. Dan yang keempat, disiplin positif. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Materi apa sih budaya positif itu?
yaitu perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, materi yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kalau di sini ya, jadi kita itu harus ada berimajinasinya, ada terbayangkan ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda dan sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah suatu kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, menguat, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, dari situ kan kita punya kepribadian. Barang tersebut mau dikasih atau tidak, walaupun teman kita membujuk atau menghardik, terus membujuk, mengancam. Tapi kan kalau misalnya kita kuat, kita misalnya punya barang berharga, kita yang akan membuat, misalnya mau dikasih atau tidaknya tergantung kepada kita. Nah, terus kemungkinan yang akan terjadi yaitu bersedia membuka, tetap bertahan dengan genggaman. Nah, story dari Dr. William Glasser meluruskan mikrosepsi tentang makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tadi kan ada dua kemungkinan. Yang pertama akan bersedia membukanya, yang kedua tetap bertahan dengan genggamannya. Jadi secara garis besarnya murid itu tidak dapat diarahkan dengan kita, tapi bersedia membukanya, yang kedua tetap bertahan dengan genggaman. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi bisa genggaman tersebut dibuka karena bujukan, atau tergantung kitanya. Berarti kalau mau dibuka, berarti kalau dalam tergantung keyakinan dibuka atau tidak. Nah, itu berarti tergantung kepada murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan membuat orang merasa
memotivasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama dan sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kan ada kalanya, misalnya tadi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Boleh, misalnya ada orang yang dewasa memaksa adik-adiknya. Nah, itu juga bisa, tapi akan memunculkan permusuhan dalam jangka waktu panjang. Nah, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Jawabannya tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina. Nah, yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal secara umum dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman dan atau hukuman. Disiplin positif juga merupakan pendekatan pendidik antara anak untuk melakukan kontrol diri, penguasaan diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Materi yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan yang ketiga, dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, ini ada contoh tindakan gurunya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, misalnya bla bla bla. Kira-kira itu masuknya kepada hukuman atau tindakan? Hukuman. Boleh, nanti ya. Yang kedua, lari mengelilingi
hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, nanti ya lihatnya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ada satu lagi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Mari kita buktikan ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Misalnya tadi anak itu membasahi kertas, harus mengganti kertas yang sudah dicoret, masuk ke dalam konsekuensi. Nah, itu kan si anak yang dicoret-coret itu kan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, itu termasuk ke dalam hukuman. Kalau anak menghargai disiplin, konsekuensi. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, termasuk ke dalam konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu juga hukuman. Anak belajar untuk memenuhi peraturan, itu konsekuensi. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, termasuk juga hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, termasuk ke dalam konsekuensi. Hukuman tidak terancam, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi terancam dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Terus diberikan atas data yang diukur, berapa kali pelanggaran, guru selalu memonitor murid, dan yang terakhir adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, efektif untuk mengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang, ya tergantung tidak menyadari tindakan balik. Yang kedua, merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Dan yang ketiga, mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan. Yang keempat, menurunkan kualitas atau berhenti berkembang. Yang kelima, mematikan kreativitas. Yang keenam, menghukum tidak mendapat penghargaan. Dan yang terakhir itu merusak motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan
Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembuka itu kemarin saya perhatikan. Nah, itu kalimat pembukanya, saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, itu kata-kata pembukanya. Terus yang kedua, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Apa sih itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini juga restitusi ada sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Tawaran bukan paksaan, tadi sudah ya ini. Di sini ada contohnya ya, bahwa saya sudah melakukan restitusi. Selamat menyaksikan.
dua. Yang kedua pertanyaannya itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Yang kedua, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keempat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga ada prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Misalnya kita sebagai guru masuk ke kelas, kan biasanya di awal pembelajaran itu diadakannya keyakinan kelas. Nah, kita sebagai guru itu harus memfasilitasi, silahkan keyakinan kelasnya. Ada keyakinan kelas untuk satu semester dan ada juga keyakinan kelas untuk satu pertemuan. Misalnya pertemuan sekarang, guru dan murid atau memberikan dulu kesepakatan, memberikan pendapatnya masing-masing untuk memberikan keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, ke kelas ketika guru sudah masuk. Terus tidak boleh makan dan minum ketika guru sedang menjelaskan. Nah, itu kan banyak setiap murid itu memberikan memberikan keyakinan-keyakinannya. Nanti kalau sudah banyak, nah itu baru disepakati oleh guru dan murid. Itu tidak boleh banyak supaya dapat diingat. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, proses persetujuan dan pendatangannya. Yang terakhir adalah publikasi. Nah, ini ada contoh-contohnya. Keyakinan kelas, peraturan atau keyakinan. Nah, salah satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berarti keyakinan kelasnya masuk ke tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, termasuk keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk juga menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Yang keempat yaitu dilarang melakukan
selanjutnya itu bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk juga menghormati orang lain atau bersabar. Terus gunakan masker juga untuk kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Nah ini salah satu dokumentasi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang terakhir adalah penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.